Kabupaten Enrekang merupakan satu di antara 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan dan terletak di tengah-tengah bagian utara Jazirah Sulawesi Selatan yang diapit pada sebelah timur Gunung Latimojong dan sebelah barat terdapat bentangan Sungai Sadang. Dengan luas 1.786 km persegi, terdiri dari 12 kecamatan, 129 desa atau kelurahan, dan jumlah penduduknya sebanyak 203.320 jiwa. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut: sebelah utara Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur Kabupaten Luwu, sebelah selatan Kabupaten Sidenreng Rapang, sebelah barat Kabupaten Pinerang. Secara pemerintahan, Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang adalah salah satu organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Enrekang yang tampil terdepan dalam melaksanakan fungsi tata laksana di bidang kesehatan di Bumi Masen Rempulu dengan mengusung visi terwujudnya masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat menuju Enrekang maju, aman, sejahtera, dan misi memberdayakan masyarakat agar mandiri untuk hidup sehat, meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan berkesinambungan, meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan masalah kesehatan, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, lanjut usia, dan gizi masyarakat. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang berjuang mewujudkan cita-cita pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Enrekang yang mandiri, sehat menuju Enrekang, maju, aman, sejahtera. Yang seiring dengan visi Kabupaten Enrekang, yaitu Enrekang maju, aman, sejahtera, dan religius, serta didukung oleh sumber daya manusia, kesehatan yang handal, serta pelayanan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar di 12 kecamatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang memiliki 14 puskesmas dan 2 rumah sakit pemerintah, yaitu RSUD Masen Rempulu TPC dan Rumah Sakit Umum Haji Puang Sabe. Struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang yaitu 3 bidang, 1 sekretaris, 9 seksi, dan 2 subak, yaitu bidang Binkesmas, bidang pelayanan dan SDM, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit. Membawahi masing-masing 3 seksi, yaitu bidang kesehatan masyarakat membawahi 3 seksi, yaitu seksi kesehatan lingkungan kesehatan, kerja dan olahraga, seksi kesehatan keluarga dan gizi, seksi promosi dan pemberdayaan. Bidang pelayanan dan SDK membawahi 3 seksi, seksi pembiayaan dan sumber daya manusia kesehatan, seksi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, seksi pelayanan kesehatan. Bidang pencegahan dan pengendalian penyakit membawahi 3 seksi, yaitu seksi pencegahan dan pengendalian PTM dan kesehatan jiwa, seksi surveillance, imunisasi, dan kesehatan matra, seksi pencegahan dan pengendalian penyakit menular. Sedangkan sekretaris membawahi 2 subak, yaitu subak perencanaan dan keuangan, subak umum dan kepegawaian. Sejalan dengan visi besar Kabupaten Enrekang, Emas, Enrekang maju, aman, sejahtera, Dinas Kesehatan senantiasa melaksanakan penguatan Pelkes dengan berbagai macam kegiatan, baik dari hulu ke hilir, penguatan kegiatan upaya kuratif, promotif, preventif, rehabilitatif. Dinas Kesehatan terus bergerak masif dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat hidup sehat di Kabupaten Enrekang dengan didukung para pejuang pelayanan kesehatan dasar, puskesmas di 12 kecamatan. Dalam hal struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari sekretariatan untuk mendukung di sektor perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum, bidang pelayanan kesehatan dan SDMK kesehatan. Bidang ini melayani pelayanan kesehatan dasar, pelayanan khusus. Bidang ini juga menyediakan logistik pendukung kesehatan melalui kefarmasian dan pembekalan kesehatan.
bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, struktur bidang pengendalian pencegahan penyakit. Bidang ini bergerak pada usaha surveillance pemberian imunisasi, penanggulangan KLB, pengendalian, pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular. Bidang kesehatan masyarakat bertanggung jawab dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan keluarga, dan kesehatan lingkungan. Dalam mewujudkan pelayanan kesehatan dan usaha kesehatan masyarakat, Dinas Kesehatan didukung oleh tenaga kesehatan yang berkualitas dan berstatus PNS, diantaranya adalah dokter spesialis 11 orang, dokter umum atau gigi 43 orang, perawat 165 orang, bidan 131 orang, farmasi 17 orang, kesmas 21 orang, kesling 7 orang, gizi 22 orang, keteknisan medis 14 orang, teknik biomedika 15 orang, struktural dan dukungan manajemen 116 orang, tenaga kesehatan dan non-kesehatan atau non-ASN 1.682 orang. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. TFC PSG 119, ada yang bisa saya bantu? Adapun inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang yaitu Quick Response Penanggulangan Krisis Kesehatan, Bola Malagata dengan program Satu Bidan Satu Dusun, Gempita atau Gerakan Masyarakat Peduli Stunting. Seiring dengan era Industri 4.0, Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang berbenah dengan melengkapi sarana dan prasarana. Dengan meningkatkan jumlah peralatan serta pemanfaatan SIMPUS atau Sistem Informasi Puskesmas sebagai salah satu pengolahan informasi dan data. Dalam hal mewujudkan masyarakat yang sehat yang mandiri serta membentuk generasi Nrekang yang maju, aman dan sejahtera, Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang membutuhkan peran serta stakeholder di seluruh lini di Kabupaten Nrekang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan layanan yang diberikan Dinas Kesehatan, Kabupaten Nrekang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah kerja wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang. Karena Dinas Kesehatan Kabupaten Nrekang merupakan pelaksana kegiatan yang kompleks yang semuanya dilaksanakan secara ikhlas, nyata, dan terbuka. Hal ini membuat Dinas Kesehatan berbenah sehingga hal-hal yang sulit bisa dilewati dan diselesaikan dengan baik. Puskesmas Sudu ini salah satu puskesmas yang terletak di Kecamatan Angga, Kabupaten Nrekang, yang berlokasi di wilayah kerja Kelurahan Sudu, Kecamatan Angga. Adapun jumlah desa yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sudu itu ada dua, itu Desa Pana dan Desa Sumilgan, serta dua kelurahan, yaitu Kelurahan Buntusuli sendiri dan Kelurahan Kandulangi. Jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sudu sebanyak 12.175 jiwa. Ini berdasarkan data Kesling per 1 April 2019. Adapun visi dan misi Puskesmas Sudu yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat wilayah kerja Puskesmas Sudu secara menyeluruh tahun 2013. Untuk menjabarkan visi ini, kami menyusun misi. Yang pertama, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Apapun namanya pembangunan, maupun pembangunan sumber daya manusia, sumber daya alam, selalu kami berupaya bagaimana selalu berwawasan kesehatan. Tentu ini sejalan dengan visi misi
Bapak Bupati Rekang, yaitu Rekang Maju, Aman dan Sejahtera. Yang kedua ini menjamin terselenggaranya upaya kesehatan yang paripurna, bermutu dan profesionalisme. Ini menjadi titik poin kami bahwa kami selalu berupaya bagaimana pelayanan yang kami memberikan ke masyarakat, terus wilayah masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Sudu selalu bersifat paripurna, bermutu dan profesional. Yang ketiga, mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Ini kita lakukan dengan pendekatan-pendekatan melalui upaya-upaya promotif, preventif, walaupun tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya itu menjalin kemitraan dengan stakeholder, baik itu stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Karena kenapa? Urusan kesehatan ini tidak bisa berhasil tanpa keterlibatan semua stakeholder. Urusan kesehatan akan berhasil bila ada kerjasama, ada teamwork, ada kebersamaan dengan seluruh elemen, terkhusus masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, motto kami itu melayani dengan amanah, tulus, adil dan profesional. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas KBR ini adalah merupakan pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Kecamatan Cendana, di mana puskesmas ini dibantu dengan jaringan puskesmas sebanyak 8 dan 7 desa. Adapun visi kami untuk menjalankan program ini adalah terwujudnya puskesmas sebagai pusat pelayanan di Puskesmas KBR ini Kecamatan Cendana. Kemudian untuk mencapai kami punya visi kami melakukan misi, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu terjangkau oleh masyarakat. Itulah tadi yang dibangun beberapa jaringan puskesmas. Kedua, peningkatan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana. Ini dari puskesmas. Kemudian terakhir, bahwa meningkatkan akses keterjangkau masyarakat terhadap pelayanan. Artinya kami melakukan pekerjaan ini bukan sebatas hanya untuk ke puskesmas, tapi sampai ke masyarakat. Dalam hal ini kegiatan program PISPK. Kemudian kami untuk pelaksanaan ini program dapat terlaksana dengan baik, maka kami juga dibantu berbagai kegiatan program. Kemudian dari lintas sektor juga, beberapa lintas sektor ikut membantu dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan di puskesmas, baik dalam gedung maupun di luar gedung. Itu barangkali yang sempat sampaikan tentang gambaran bagaimana Puskesmas KBR. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Anggeraja adalah salah satu puskesmas yang ada di Kabupaten Rekang, di mana kami berada di Kecamatan Anggeraja yang terdiri dari 15 desa, di mana puskesmas kami ini bertepatan di Kota Cakek, yang merupakan sentral dari puskesmas lain dari Baraka, Kalosi, Sudu. Kemudian kami mempunyai jejaring, yaitu puskesmas Kotu, kemudian Rumah Sakit Pongsabe, dan di mana kami ini telah mengusung suatu visi misi yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Rekang, yaitu terwujudnya Puskesmas Anggeraja sebagai pusat pelayanan kesehatan yang prima, bermutu dan terjangkau, dengan masyarakat yang senantiasa berperilaku hidup sehat dalam lingkungan yang bersih dan sehat menuju Kecamatan Anggeraja. Kemudian misi meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, kemudian mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga masyarakat bisa mandiri.
4. Kemudian membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui gerakan hidup bersih dan sehat, yaitu GBHS dan desa siaga serta desa sehat. Kemudian puskesmas ini adalah salah satu puskesmas yang merupakan puskesmas rawat nginap, di mana kami mempunyai juga program-program yang di luar lapangan, dan kami juga memiliki inovasi-inovasi yang kami laksanakan, yaitu untuk menunjang pelayanan kami di Puskesmas Anggeraja ini. Salah satu yang terbaru dari kami adalah adanya pojok jamu. Jadi setiap pasien yang datang kami suguhkan jamu, yang merupakan suatu usaha untuk meningkatkan tradisi atau pengobatan tradisional, di mana itu jauh dari bahan-bahan yang kimiawi. Kemudian salah satu inovasi kami dalam pelayanan kami adalah adanya pojok TB atau ruangan yang kami siapkan untuk melayani atau menindaki pasien yang terindikasi penyakit TB. Saya kira berbagai juga usaha kami, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana, yaitu merubah ruangan-ruangan yang tentunya membuat akses kita lebih lancar dalam rangka meningkatkan pelayanan, terutama pada UGD, yaitu layanan gawat darurat. Kemudian rawat nginap yang sementara ini kita rancang untuk 2 lantai. Kemudian yang lebih penting kita bersama, yaitu pelayanan yang ruangan terbuka, di mana pasien itu kita layani dan menunggu di ruangan terbuka yang udara bebas. Saya kira sekian singkat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah kerja Puskesmas Baraka terdiri dari 16 desa kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 22.639 penduduk. Adapun visi Puskesmas Baraka adalah menjadi pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dengan menerapkan pelayanan kesehatan yang optimal serta terjangkau oleh seluruh masyarakat. Untuk mencapai visinya, maka misi yang diemban oleh Puskesmas Baraka adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan bermutu serta terjangkau oleh seluruh masyarakat, meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan pembinaan dan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan sehingga masyarakat mampu hidup sehat secara mandiri. Pelayanan kesehatan Puskesmas Baraka mencakup pelayanan kesehatan, upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh seluruh petugas dan staf Puskesmas Baraka dengan tupoksinya masing-masing. Puskesmas Baraka dalam menjalankan pelayanan kesehatan itu dibantu oleh adanya 16 pusku, poskesdes dan polindes yang tersebar di wilayah kerja Puskesmas Baraka dengan petugas kesehatan yang ada di desa sekitar 2-3 orang bidan maupun perawat. Puskesmas Baraka terus melakukan upaya peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan yang diselaraskan dengan visi Bupati Nrekang, yaitu Nrekang maju, aman, sejahtera, religius, dan berkelanjutan.
Puskesmas Buntu Batu mempunyai visi, yaitu pelayanan kesehatan yang bermutu dengan sumber daya manusia yang berkualitas menuju emas berkelanjutan, religius dan berkelanjutan tahun 2023. Sedangkan misi kami dari Puskesmas Buntu Batu adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan kepada semua petugas untuk peningkatan kualitasnya dengan pelatihan dan melanjutkan pendidikan. Kemudian meningkatkan tata kelola manajemen puskesmas secara berkesinambungan. Kemudian meningkatkan kemitraan lintas sektor, ini sangat penting karena dengan adanya kerjasama lintas sektor, semua pekerjaan kita bisa selesaikan secara bersama-sama. Tata budaya pekerjaan kami di puskesmas itu ada beberapa. Yang pertama adalah teamwork, mengutamakan kerjasama dalam setiap upaya pelayanan kesehatan tanpa membedakan profesi. Kita banyak profesi di sini, tapi kita utamakan kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Kemudian bertanggung jawab yang dibebankan kepada masing-masing harus dipertanggungjawabkan. Kemudian disiplin bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Kemudian jujur dalam setiap kegiatan, terutama jujur pada diri sendiri dan pada kegiatan. Kemudian tata nilai yang kami anut atau kami ambil dalam pelayanan kami adalah Sipakatau. Ini ringkasan dari bahasa Duri, artinya memberikan pelayanan kepada manusia sebagaimana kodrat manusia itu sendiri. Kalau siap melayani dengan profesional, pastikan kegiatan sesuai dengan aturan yang ada, kreatif dan inovatif dan berinovasi. Kemudian tanggap menyelesaikan masalah, kemudian utamakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Dalam kami melaksanakan pelayanan kepada masyarakat kami mengembalikan pada pribadi kami. Bagaimana yang seandainya kita sebagai seorang pasien, apa yang kita harapkan pada petugas, seperti itu juga yang kita akan berikan kepada pasien kita, sehingga tata nilai Sipakatau itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih. Dalam rangka meminimalisir sampah plastik, kami Puskesmas Buntu Batu mendukung gerakan BBM Kawal Pemilu. Puskesmas Malua adalah salah satu puskesmas yang mempunyai rawat inap di Kecamatan Malua, Kabupaten Nrekang. Wilayah kerja kami di Puskesmas Malua meliputi beberapa desa, yaitu 7 desa dan 1 kelurahan, dan mempunyai tenaga kerja atau pegawai kami berkisar 107 orang, yakni PNS 30 orang dan 77 tenaga magang atau honorer. Puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat, kami mempunyai visi, yaitu menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata dan terjangkau menuju emas, yaitu Nrekang maju, aman dan sejahtera. Adapun misinya adalah dalam mencapai visi itu, kami mempunyai misi, yaitu menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerja. Kedua, yaitu mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerja kami. Ketiga,
memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan. 4 adalah menjalin kerjasama lintas sektor dalam melaksanakan upaya kesehatan masyarakat. 5, yakni memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat serta lingkungannya. Sejalan dengan program emas yaitu Nrekang Emas, kami Puskesmas Malua memiliki motto yaitu kesembuhan dan kesehatan Anda adalah prioritas kami. Wilayah kerja Puskesmas Meiwa terdiri dari 1 kelurahan dan 21 desa dengan jumlah penduduk 24.782 jiwa. Dalam memberikan pelayanan, Puskesmas Meiwa melaksanakan kegiatan UKP dan UKM. UKP adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan, yaitu pelayanan kegiatan dilaksanakan di dalam gedung. Jadi, kegiatan tersebut melayani baik itu dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif itu dilaksanakan di dalam gedung. Adapun kegiatan yang menjadi unggulan kami untuk UKP adalah karena tahun 2019 ini Puskesmas Meiwa ditunjuk sebagai Puskesmas Ramah Anak. Jadi pelayanan yang terkait dengan kesehatan anak itu kami sendirikan pelayanannya. Terkait dengan kegiatan itu ada juga upaya kesehatan perorangan yang rutin kami laksanakan di dalam gedung, yaitu kegiatan Prolanis. Yang selama ini kegiatan yang aktif adalah kegiatan senam bagi kelompok-kelompok Prolanis. Terkait dengan kegiatan UKM, upaya kesehatan masyarakat, Puskesmas Meiwa melaksanakan kegiatan luar gedung dengan membentuk suatu tim. Jadi semua kegiatan-kegiatan terkait dengan kegiatan luar gedung itu dilaksanakan secara tim. Nah, terkait kegiatan UKM, unggulan yang kami laksanakan sekarang itu adalah kegiatan Healthy School atau kunjungan ke sekolah untuk meningkatkan kesehatan siswa sekolah. Terkait dengan UKM ini, itu juga dilaksanakan dalam bentuk tim dengan 10 program terkait. Jadi rutin dalam setiap bulannya, sekolah-sekolah tersebut kami kunjungi dengan bentuk tim program yang terkait. Adapun yang masuk dalam Healthy School itu adalah 3 sekolah. 1 sekolah dari sekolah dasar, 1 dari tingkat SMP, dan 1 dari tingkat SMA. Jadi sasarannya adalah siswa sekolah dan kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan preventif dan promotif. Dan adapun visi daripada Puskesmas Meiwa itu adalah sebagai puskesmas yang terdepan, terpadu, bermutu, berkualitas, profesionalisme, dan berkesinambungan. Kemudian misinya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kedua, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan kualitas SDM dengan mengikutkan mereka pendidikan yang berkelanjutan dan pelatihan-pelatihan. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemitraan lintas program dan lintas sektor. Itu yang kami lakukan di wilayah Puskesmas Meiwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang Puskesmas Baroko ya. Sebelum kita anukan visi misinya, tentu kan kita harus koordinasi dulu dengan dinas kesehatan ya. Alhamdulillah setelah kita koordinasi ya keluarlah apa yang kita sepakati untuk membuat visi misi. Nah, visi misi ini antara lain yaitu visinya menjadikan puskesmas ya
dengan pelayanan bermutu menuju ya masyarakat Baroko sehat mandiri. Ya. Kemudian misinya ada 3. Yang pertama bahwa mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan terjangkau oleh masyarakat. Ya, yang kedua bahwa mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kemudian ketiga, mendorong kemandirian untuk berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan yang sehat dalam upaya kesehatan secara komprehensif. Ya, itulah 3 misi yang kami sepakati dengan teman-teman yang ada di Puskesmas Baroko. Kemudian bagaimana kerja sama kami dengan lintas sektoral yang sekarang kalau di Kecamatan Baroko ada 5 desa ya. Yang pertama Desa Tongko yang kami tempati atau ditempati Puskesmas Baroko berada di tengah-tengah. Yang kedua Desa Baroko. Kemudian yang ketiga Desa Bentengala. Kemudian yang keempat yaitu Desa Patongloan. Kemudian desa yang terakhir adalah Desa Bentengala Utara. Ya, di mana dalam 5 desa ini terdapat semua ada fasilitas kesehatan, yaitu Pustu dengan Poskesdes. Ya. Kemudian Poskesdes ini ada 2, yaitu Poskesdes Tongko dengan Poskesdes Patongloan. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan lintas sektoral dengan kepala desa setempat, akhirnya kita bentuk lagi bagaimana supaya semua desa atau semua dusun ada bidan desanya. Ya, mudah-mudahan kita rencanakan ke depan. Kemudian semua desa ada posyandu yang sudah permanen ya, dan alhamdulillah semua desa sudah ada posyandunya yang permanen. Kemudian insya Allah mungkin tidak lama lagi, mungkin 2 bulan lagi ini ada perencanaan lagi untuk penilaian posyandu untuk tingkat Kecamatan Baroko. Tapi saya belum pastikan kira-kira desa mana yang bisa kita upayakan untuk memasuki penilaian ya. Dan alhamdulillah pada saat akreditasi dulu kita sudah berupaya mendatangkan semua lintas sektor, kepala desa dengan tokoh masyarakat ya, dengan SKPD yang ada di Kecamatan Baroko, dan alhamdulillah sudah direspon baik dari tim surveyor ya, karena kerjasama dengan yang baik. Sayangnya hanya pada saat ini ada penilaian ya, kita hanya mendapatkan penilaian dasar karena masih banyak kekurangan. Kami akui bahwa masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Saya kira itu. Terima kasih. Saya Kepala Puskesmas Kalosi. Jadi di mana Puskesmas Kalosi itu terletak di Kecamatan Alak. Wilayah kerjanya itu terdiri dari 3 desa, 1 kelurahan, dan mempunyai beberapa jejaring puskesmas, yaitu terdiri dari 1 pustuh dan 3 poskesdes. Kemudian tentang ketenagaan, Puskesmas Kalosi itu terdiri dari tenaga ASN dan non-ASN. ASN itu terdiri dari 32 orang, non-ASN itu 56 orang yang tersebar di beberapa jejaring puskesmas. Kemudian Puskesmas Kalosi dalam memberikan layanan itu mempunyai visi, yaitu di mana puskesmas itu adalah Puskesmas Kalosi adalah satu unit pelayanan terdepan, terpadu, dan bermutu
Kemudian untuk menjamarkan visi Puskesmas Kalosi, Puskesmas Kalosi memiliki misi, yaitu yang pertama mengembangkan layanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kemudian berikutnya meningkatkan jangkauan layanan kesehatan yang bersifat kepada masyarakat yang berkualitas. Kemudian meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas. Kemudian meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam upaya optimalisasi layanan kesehatan. Kemudian dalam menjalankan misi Puskesmas Kalosi itu, Puskesmas Kalosi memiliki motto atau tata nilai yaitu cinta, di mana C itu cekatan dalam memberikan layanan, kemudian memiliki integritas, kemudian N-nya itu nyaman dalam memberikan layanan, kemudian saya kira itu tentang motto atau tata nilai dari Puskesmas Kalosi. Kemudian tentang Puskesmas Kalosi itu kami memiliki Puskesmas Kalosi itu memberikan layanan dalam bentuk layanan rawat jalan dan rawat inap. Rawat inap itu terdiri dari kapasitas tempat tidur 9 tempat tidur, dan kami memberikan layanan kepada masyarakat, baik masyarakat yang ada di wilayah kerja Puskesmas Kalosi maupun yang di luar Puskesmas Kalosi. Saya kira itu yang sempat kami sampaikan tentang Puskesmas Kalosi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pelayanan di Puskesmas Sumbang, Kecamatan Curio, itu kita mengacu pada visi misi Puskesmas, di mana yang ditekankan di sini adalah dengan semangat kebersamaan, prima dalam pelayanan kesehatan menuju masyarakat Curio yang sehat. Dalam hal ini, prima berarti bahwa pelayanan yang cepat, murah, tepat dalam sasaran itu. Kemudian dalam pelayanan dalam gedung tetap mengacu pada tata nilai dan tata budaya yang ada di Puskesmas Sumbang. Lalu untuk kaitan dengan visi misi Kabupaten Nrekang, itu Nrekang maju, aman, dan sejahtera, dan ditambah dengan berkelanjutan yang religius, maka sangat relevan dengan visi kami di Puskesmas, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat Curio yang sehat dengan kami menghadirkan pendekatan sarana sesuai dengan nawacita Presiden Republik Indonesia membangun dari pemikiran, dan itu kami sudah jauh dengan adanya pembangunan bola Malagata, yaitu pendekatan akses kepada masyarakat dalam hal pelayanan. Kemudian untuk mengamankan itu ada pertanggungjawaban nakes atau bidan di setiap dusun, yang 60 dusun yang ada di Kecamatan Curio, betul-betul untuk menjamin keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ada di Kecamatan Curio. Lalu ending dari semua itu, kami melakukan satu inovasi yang insya Allah ke depan semakin memberikan peluang dan pemahaman kepada masyarakat bagaimana betul-betul hidup ber-PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan ada kegiatan kami yang namanya Kurma Segar atau kunjungan rumah sehatkan keluarga. Dalam hal ini ada 4 poin utama yang dilakukan oleh petugas bidan kami, petugas dusun dan petugas program yang ada di Puskesmas dalam melakukan kunjungan rumah, karena hal ini kami dalam pelaksanaan program sangat ditekankan pada kunjungan rumah, betul-betul kepada sasaran, karena unit terkecil dalam masyarakat adalah keluarga, dan itu juga yang harus dipahamkan bagaimana kesehatan individu dan keluarga yang harus mereka pahami di situ, sehingga dengan demikian betul-betul nanti masyarakat semakin paham dan dia bisa merubah perilakunya dengan pemahaman itu. Karena selama ini ketika Indonesia mencanangkan Indonesia Sehat 2010, sampai saat ini tidak bisa tercapai karena mungkin sasarannya yang tidak tepat.
Makanya kami dari Puskesmas Sumbang mengambil sasaran bahwa yang ada adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama keluarga di rumah tangga. Dan itulah yang kami sebut dengan kunjungan rumah, sehatkan keluarga, dengan 4 poin besar yang dilakukan di situ. Yang pertama adalah adanya silaturahmi antar keluarga dengan petugas dusun dan petugas puskesmas kami, program kami. Yang kedua, memberikan edukasi, penyuluhan, pemahaman tentang berbagai program yang dilakukan di puskesmas sampai di bidan dusun. Yang ketiga adalah melakukan tensi pada keluarga yang ada di rumah tangga itu, karena di Nrekang sekarang yang justru yang lebih banyak kematian disebabkan oleh penyakit tidak menular. Oleh karena itu salah satu inovasi kami mencegah itu dengan melalui tensi di masing-masing rumah tangga tiap bulan yang dilakukan oleh petugas bidan dusun kami. Yang keempat adalah bagaimana Curyo sehat dan Nrekang sehat menuju Nrekang yang sejahtera adalah adanya penguatan untuk individu dan keluarga dalam melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kesehariannya. Saya kira itu yang perlu kami jelaskan sekaitan dengan program inovasi kami di Puskesmas, kemudian diparalelkan dengan visi misi Bupati Nrekang itu Mas. Saya Dr. Syahira, MAD MKes, sebagai PLT dari Puskesmas Kotu. Puskesmas Kotu ini adalah puskesmas baru yang baru terregistrasi tahun 2018 Desember tahun kemarin. Puskesmas Kotu berada di wilayah Kecamatan Anggeraja, di mana Kecamatan Anggeraja itu memiliki 2 fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama itu Puskesmas Anggeraja sendiri dan Puskesmas Kotu. Puskesmas Kotu ini memiliki 5 wilayah kerja, 5 desa, yaitu yang pertama itu Desa Bambapuang, Desa Mendate, Desa Tindalun, dan Desa Tokonan dan Rosoan. Visi kami di Puskesmas Kotu ini yaitu Puskesmas Kotu bersama menuju sehat dan sejahtera. Untuk mewujudkan visi ini, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar sesuai standar. Yang kedua, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan bermutu, merata, dan terjangkau. Yang ketiga, mendorong masyarakat untuk hidup sehat dan bersih. Yang keempat, meningkatkan kemitraan lintas sektor dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang kelima itu mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan profesional. Di Puskesmas Kotu ini kami memiliki tata nilai, yaitu yang pertama itu K, koordinasi, O, orientasi pasien, T, tanggung jawab, dan U, ulat dan utuh. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puskesmas Masale adalah salah satu puskesmas yang termuda di Kabupaten Nrekang sebelum adanya Puskesmas Kotu. Puskesmas ini berdiri atau dibangun sejak kurang lebih tahun 2008. Jadi beroperasi mulai tahun 2009. Puskesmas Masale memiliki wilayah 6 desa dan 6 jaringan, jadi 4 pustu, 2 poskesdes. Kemudian memiliki sumber daya manusia yang organik atau PNS sekitar 14 orang. Dan alhamdulillah di tahun 2009 ini ada tambahan tenaga organik sebanyak 6 orang. Jadi total PNS yang ada di Puskesmas Masale 25 orang bersama jaringannya. Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Masale sekitar 14.586 orang. Kemudian yang terintegrasi ke jaminan kesehatan nasional sekitar 12.792 orang. Jadi masih ada sekitar 13% yang belum terintegrasi ke JKN. Kemudian walaupun muda, baru kemarin sudah terakreditasi di tahun 2017 dengan memiliki visi misi yang tentunya untuk membantu atau
mewujudkan juga cita-cita pemerintah Kabupaten Nrekang itu menjadi pusat pelayanan kesehatan yang profesional dan berkualitas menuju Nrekang yang maju, aman, dan sejahtera. Dalam mencapai visi puskesmas ini, kami memiliki misi-misi untuk mencapai visi tadi, yaitu ada 5, diantaranya 1, menggerakkan pembangunan yang berwawasan kesehatan. 2, memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. 3, peningkatan SDM yang berkualitas dan berkomitmen tinggi. 4, meningkatkan tata kelola Puskesmas Masale melalui perbaikan manajemen yang profesional, akuntabel, efektif, dan efisiensi. Kemudian yang terakhir 5, meningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian masalah-masalah kesehatan yang dominan atau mayoritas di wilayah Puskesmas Masale karena berdasarkan data geografisnya terdiri dari gunung-gunung serta keadaan kondisi alam yang lembab. Jadi berdasarkan hasil pendataan PISPK kemarin, penyakit yang paling banyak ditemukan di wilayah kerja Puskesmas Masale adalah penyakit menular atau TB. Olehnya itu pada tahun awal 2018 kami menjalankan dalam rangka penanggulangan penyakit TB, yaitu pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini peningkatan pencapaian penjaringan TB melalui model berantai. Jadi sistemnya petugas memberikan arahan kepada kader untuk mencari pasien. Jadi setiap pasien kalau ada didapatkan harus mendapatkan lagi pasien minimal 2. Jadi sistem berantai. Alhamdulillah pada tahun 2018 penyakit paru-paru sudah bisa diobati sekitar sekitar 20-an orang lebih. Jadi alhamdulillah pencapaian penyakit TB di Puskesmas Masale bisa diturunkan atau ditingkatkan melalui penjaringan suspek model berantai. Mudah-mudahan ke depan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah Kabupaten Nrekang itu Nrekang maju, aman, dan sejahtera. Insya Allah kami bersama jajaran Puskesmas Masale dan peserta jaringan siap mengawal dan melaksanakan program-program menuju Nrekang atau Kabupaten Nrekang yang sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Johan, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Ponsate, Kabupaten Nrekang. Ini menyampaikan visi misi Rumah Sakit Umum Haji Ponsate. Visi rumah sakit terpercaya, pilihan utama masyarakat, dengan misi 1, meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia secara bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan. 2, meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit. 3, menerapkan manajemen yang profesional, inovatif, dan dinamis. 4, memberikan pelayanan kesehatan dengan cepat, tepat untuk mewujudkan kepuasan pasien dan keluarga. 5, mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien dalam proses pelayanan. 6, menciptakan lingkungan rumah sakit yang bersih, aman, dan nyaman. Rumah Sakit Umum Haji Ponsate dalam memberikan pelayanan mempunyai moto melayani dengan hati, bertindak dengan logika, dengan berfalsafah, dengan landasan kemanusiaan, motivasi, kejujuran, dan integritas yang tinggi.
akan mampu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Harapan saya ke depan untuk Rumah Sakit Wonosabe, semoga menjadi rumah sakit yang menjadi pusat pelayanan kesehatan di Kabupaten Ngerekan, khususnya wilayah Duri Kompleks. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Sri Siswati Senal MAD MKes, diberi amanah sebagai Kepala Puskesmas Kota Nrekang. Puskesmas Kota Nrekang terletak di ibu kota Kabupaten Nrekang dan kami Kecamatan Nrekang. Puskesmas Kota membawahi 16 wilayah kerja yang terdiri dari 6 kelurahan dan 12 desa. Yang setelah ini ada Puskesmas Kota 2 sudah keluar, jadi tinggal 16 wilayah kerja. Adapun visi misi daripada Puskesmas Kota yaitu tercapainya Kecamatan Nrekang yang sehat dan mandiri, sehingga kita selalu membuat misi bagaimana masyarakat bisa mandiri, bagaimana masyarakat bisa menjangkau akses fasilitas pelayanan kesehatan, dan bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang sehingga mereka bisa mendapatkan kesehatan yang lebih layak. Adapun moto tata nilai daripada Puskesmas Kota yaitu semangat. Kami memang selalu menggunakan kata semangat karena terdiri dari beberapa kata yaitu senyum, empati, motivasi, amanah, gotong royong, adil, nasionalisme, dan terampil. Ini kami selalu mengagungkan setiap apel pagi dan apel siang bahwa selalu mengingatkan tata nilai empati, terutama empati, bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana memperlakukan pasien sehingga mereka merasa nyaman, sehingga mereka merasa terlindungi dan merasa diperhatikan dari pelayanan puskesmas. Dan harapan ke depan Puskesmas Kota akan semakin baik, pelayanannya akan semakin meningkat dan bisa menjangkau seluruh akses yang ada di lingkungan wilayah kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sapri SKM, Kepala Puskesmas Bungin, Kecamatan Bungin, Kabupaten Nrekang. Puskesmas Bungin adalah salah satu puskesmas yang paling ujung di Kabupaten Nrekang yang berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidendeng Rapang. Puskesmas Bungin di dalam menjalankan tugasnya membawahi 5 pustu, 1 poskesdes dan 1 poliklinik desa. Visi Puskesmas Bungin adalah sebagai penggerak pembangunan kesehatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Selanjutnya Puskesmas Bungin mempunyai misi yaitu sebagai penggerak pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya serta meningkatkan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat untuk tercapainya kemandirian masyarakat dalam bidang kesehatan. Puskesmas Bungin juga berupaya dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di desa untuk mencapai kesehatan yang paripurna, merata, dan berkeadilan. Di samping visi dan misi, Puskesmas Bungin juga mempunyai motto yaitu sehati. S artinya santun, sopan dalam bertutur kata dan berperilaku. E, empati, melayani dengan sepenuh hati. H, yaitu handal, memberikan pelayanan terbaik oleh tenaga kesehatan yang profesional. A, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. T, teladan, untuk menjadi panutan. Puskesmas Bungin juga mempunyai tata nilai, dikenal dengan istilah cetar. C, artinya cepat, tanggap dalam melayani pasien, kemudian tepat dalam melayani pasien sesuai dengan SOP yang dibuat. Ramah, yaitu melayani pasien dengan tulus dan memberi pelayanan yang terbaik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.